Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan terhindar dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Haji Rohmat Hakim dari perwakilan kelompok 11C3 KKN Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi bahaya social engineering. Apa itu social engineering? Social engineering atau rekayasa sosial merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memanipulasi korban. Social engineering menjadi teknik di balik beberapa serangan hacker paling terkenal. Hal ini biasanya merupakan akar dari penipuan spam, phishing, dan penipuan lainnya yang disebarkan melalui email, SMS, sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari social engineering ini pada dasarnya untuk mendapatkan kepercayaan korban, mencuri data, mencuri informasi, dan uang. Insiden social engineering seringkali juga melibatkan penggunaan malware seperti ransomware dan trojan. Secara umum, social engineering memiliki dua tujuan. Yang pertama, melakukan sabotase, eksploitasi, dan merusak data yang menyebabkan suatu data hilang. Yang kedua, mencuri, mendapatkan barang berharga seperti informasi, akses pribadi, dan uang. Contoh social engineering yang pertama, phishing, yaitu teknik manipulasi dan penipuan melalui email, situs web, dan pesan teks untuk mencuri informasi. Kemudian ada spear phishing, yaitu email yang digunakan untuk melakukan serangan yang ditargetkan terhadap individu atau bisnis. Lalu ada baiting, serangan social engineering online dan fisik yang menjanjikan korban sebuah hadiah. Contoh pada gambar ini, ketika membuka sebuah aplikasi atau melakukan internet akan memunculkan sebuah pemberitahuan agar korban mengisikan sebuah data yang nantinya akan diiming-imingi sebuah hadiah atau sebuah imbalan hadiah yang nantinya data tersebut akan dicuri dan akan disimpan serta akan dipergunakan oleh pelaku untuk hal-hal yang merugikan korban tersebut. Lanjut, contoh yang lain menggunakan malware, itu perangkat lunak korban akan dikirimi sebuah malware atau virus dan memaksa korban untuk membayar. Jika mereka membayar malware tersebut akan dihapus. Kemudian ada phreating, yaitu menggunakan identitas palsu untuk menipu korban agar memberikan informasi rahasia. Lalu ada phishing, mengirimkan pesan suara yang mendesak dan meyakinkan korban bahwa target perlu melakukan sesuatu hal untuk melindungi diri agar terhindar dari sebuah masalah. Di sini contoh ada sebuah pesan yang memberitahukan mendapatkan sebuah hadiah, yang dari pesan tersebut terlihat tulisannya tidak resmi atau tidak baku, kemudian alamat pengirimnya juga tidak sesuai dengan PT atau perusahaan yang sebenarnya. Dan biasanya orang-orang ini mengirimkan dengan nomor seperti nomor-nomor biasa atau nomor handphone biasa. Kemudian di sini ada menggunakan virus atau malware berupa ransomware atau trojan. Ketika perangkat atau smartphone yang sudah terkena virus akan muncul hal seperti ini, yang dimana korban harus menelpon dari nomor yang sudah tertera pada virus tersebut
yang nantinya korban harus mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan oleh pelaku agar virus tersebut dihapus oleh pelaku. Kemudian cara agar terhindar dari kejahatan social engineering. Yang pertama, memiliki email berbeda untuk setiap kebutuhan, seperti email khusus untuk belanja online, email khusus untuk akun sosial media, email khusus untuk urusan pekerjaan, kemudian kebutuhan pribadi seperti melamar pekerjaan atau subscribe layanan tertentu untuk transaksi perbankan. Lalu tidak boleh mengupdate data pribadi di ruang publik, baik secara sosial media, blog, atau secara offline, karena hal tersebut dapat menimbulkan pencurian data atau informasi dari data pribadi yang sudah dibagikan, sehingga dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencemarkan nama baik korban. Kemudian tidak memberitahu siapapun password dari setiap akun online yang dimiliki, terutama email, mobile banking, dan internet banking. Password ini bersifat privasi atau pribadi, sehingga hanya kita saja yang boleh mengetahui. Dengan mengamankan password ini, kita dapat mengamankan data yang kita miliki dalam akun online, sehingga data yang kita miliki dapat aman dan tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian ada tidak memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP ini sangat penting karena yang dikirimi oleh kode OTP ini adalah orang yang memiliki akun online tersebut untuk verifikasi data atau pencocokan data. Contoh di sini, dalam sebuah aplikasi dimintai sebuah kode OTP yang dikirimkan dari aplikasi kepada pengguna menggunakan nomor handphone. Kemudian jika kode tersebut sesuai atau terverifikasi, maka orang yang memiliki akun tersebut adalah benar-benar orang yang sudah tervalidasi. Kemudian tidak memberikan selfie dengan KTP di aplikasi bodong atau mencurigakan. Pastikan tidak memberikan gambar berupa identitas seperti KTP pada aplikasi yang tidak terpercaya atau belum teruji. Kemudian tidak memberikan PIN kartu debit, internet banking, dan mobile banking pada siapapun. Kemudian tidak menggunakan WiFi publik ketika membuka internet banking atau mobile banking, karena WiFi publik tersebut bersifat umum, sehingga jaringan dari WiFi publik tersebut akan terhubung antara satu dengan yang lain. Dari jaringan tersebut, orang lain yang ingin mengambil data yang kita miliki lebih mudah karena dalam satu ranah jaringan, sehingga harus lebih hati-hati dalam menggunakan WiFi publik. Kemudian mengurangi menggunakan WiFi publik yang aksesnya kurang aman dan bebas. Lalu menutup langsung telepon mencurigakan dari nomor tidak dikenal yang mengaku sebagai customer service bank, fintech, atau provider telepon seluler yang meminta data pribadi seperti nomor KTP, kartu debit, kartu kredit, ataupun identitas yang penting lainnya. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.